Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan sedikit menjelaskan tentang mata kuliah Hukum Perusahaan dan Kepailitan dengan tema pembahasan Badan Hukum Yayasan. Materi yang pertama yaitu pembahasan tentang yayasan. Yayasan adalah badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan yang tidak mempunyai anggota. Di Indonesia, keberadaan yayasan telah dikenal sejak zaman pemerintah Hindia Belanda yang dikenal dengan sebutan Stichting. Keberadaan yayasan merupakan suatu kebutuhan bagi masyarakat yang menginginkan adanya wadah atau lembaga yang bersifat dan bertujuan sosial, keagamaan, dan kemanusiaan. Pada beberapa waktu lalu, yayasan merupakan alat yang secara fungsional menjadi sarana untuk hal-hal atau pekerjaan dengan tujuan sosial, kebudayaan, dan ilmu pengetahuan. Dengan adanya yayasan, maka segala keinginan sosial, keagamaan, dan kemanusiaan ini kadangkala merupakan wujud dari kebutuhan kerohanian manusia itu sendiri. Dengan diundang-undangkannya Undang-Undang Republik Indonesia tentang Yayasan dengan nomor 16 tahun 2001 dan pada tanggal 6 Agustus 2001 yang mulai berlaku pada tanggal 6 Agustus 2002, maka usaha untuk mencapai kepastian dan ketertiban hukum tentang yayasan di Indonesia diharapkan dapat diwujudkan. Selanjutnya, pendirian yayasan. Pendirian yayasan pada hakikatnya disamakan dengan tujuan untuk mendapatkan amal jariah karena bertindak atas hal kemanfaatan di bidang sosial. Aspek kemanfaatan inilah yang sesungguhnya setiap orang ingin mendirikan suatu yayasan. Menurut pasal 16 ayat 1 Undang-Undang Yayasan, jangka waktu didirikannya yayasan adalah 1. Untuk jangka waktu tertentu, 2. Untuk jangka waktu tidak tertentu. Bagi yayasan yang didirikan untuk jangka waktu tertentu, dapat diajukan perpanjangan jangka waktu pendirian yayasan dalam waktu paling lambat 1 tahun sebelum berakhirnya jangka waktu pendirian. Permohonan perpanjangan jangka waktu yayasan tersebut ditujukan kepada Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia dan dilakukan oleh pengurus. Dalam hal ini, berarti lama pendirian yayasan harus diatur dan ditentukan dalam anggaran dasar. Selain yayasan mempunyai jangka waktu berdiri tertentu, yayasan juga berakhir karena beberapa hal. Pertama, karena berakhirnya jangka waktu bagi yayasan, lazimnya yayasan didirikan untuk jangka waktu tidak tertentu. Kedua, karena tujuan yayasan telah tercapai atau karena tujuannya telah nyata, tidak dapat tercapai lagi. Ketiga, karena yayasan dalam keadaan pailit. Keempat, yayasan harta miliknya menjadi milik negara jika akte yayasan tidak menyebutkan lain. Materi selanjutnya, permodalan yayasan. Dasar hukum dan konsep permodalan yayasan. Yayasan adalah badan hukum yang didirikan untuk tujuan sosial, keagamaan, kemanusiaan, pendidikan, dan lainnya, bukan untuk menjadi keuntungan pribadi. Bentuk dan sumber permodalan, modal awal bisa berasal dari pendiri yayasan, hibah, sumbangan atau donasi. Prosedur pencatatan modal. Modal yayasan dicantumkan dalam akte notaris saat pendirian. Dalam pasal 5, junto
pasal 26 ayat 1, junto pasal 26 ayat 2, Undang-Undang Yayasan diketahui bahwa kekayaan yayasan merupakan kekayaan yang dipisahkan yang dapat berupa uang, barang, maupun kekayaan lain yang diperoleh yayasan berdasarkan undang-undang yayasan, yakni kekayaan yang dapat diperoleh dari sumbangan atau bantuan yang tidak mengikat, wakaf, hibah, hibah wasiat, dan perolehan lain yang tidak bertentangan dengan anggaran dasar yayasan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dari ketentuan undang-undang yayasan dapat dilihat bahwa undang-undang yayasan menitik beratkan pada adanya prinsip kemandirian, independensi yayasan, khususnya dalam rangka memperoleh harta kekayaan yayasan. Pemisahan kekayaan yayasan dari kekayaan pendiri serta pihak lain yang menyerahkan sebagian kekayaannya kepada yayasan merupakan bukti adanya kemandirian yayasan. Artinya, pendiri serta pihak lain yang menyerahkan sebagian kekayaannya kepada yayasan tersebut tidak lagi mempunyai hak atas harta yang telah diserahkan kepada yayasan. Namun, mereka dapat melakukan kontrol terhadap yayasan berdasarkan prinsip akuntabilitas dan prinsip keterbukaan yayasan sebagaimana yang akan diuraikan dalam penjelasan kemudian. Adanya prinsip kemandirian tersebut dapat menumbuhkan kepercayaan terhadap yayasan dan kinerjanya. Materi yang terakhir, organ yayasan. Dalam struktur organisasi yayasan di Indonesia, terdapat 3 organ utama yang memiliki peran dan fungsi masing-masing sesuai dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004. Yang pertama, pembina. Fungsi utama pemegang kekuasaan tertinggi dalam yayasan. Menetapkan kebijakan umum yayasan, mengangkat dan memberhentikan pengurus dan pengawas, menyetujui perubahan anggaran dasar yayasan, menyetujui laporan tahunan dari pengurus, dapat mengambil keputusan strategis yang mempengaruhi arah yayasan. Pembina bisa terdiri dari 1 orang atau lebih dan biasanya adalah pendiri yayasan atau pihak yang dipercaya oleh pendiri. Organ yang selanjutnya, pengurus. Fungsi utama menjalankan operasional dan kegiatan yayasan sehari-hari, seperti melaksanakan kebijakan dan program kerja yayasan, mengelola kekayaan dan aset yayasan, menyusun dan menyampaikan laporan tahunan kepada pembina, bertanggung jawab atas administrasi, keuangan, dan pelaksanaan kegiatan sosial, keagamaan, kemanusiaan sesuai tujuan yayasan. Struktur pengurus biasanya terdiri dari ketua, sekretaris, dan bendahara. Organ utama yang selanjutnya atau yang terakhir adalah pengawas. Fungsi utama mengawasi dan memberikan nasihat kepada pengurus. Memastikan pengurus menjalankan tugas sesuai dengan anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan. Memberikan masukan atau peringatan jika terjadi penyimpangan. Melaporkan hasil pengawasan kepada pembina. Pengawas harus independen dan tidak merangkap sebagai pengurus. Demikian penjelasan singkat yang dapat saya sampaikan terkait dengan mata kuliah Hukum Perusahaan dan Kepailitan dengan tema pembahasan Badan Hukum Yayasan. Mudah-mudahan dari penjelasan singkat ini dapat menambah pengetahuan kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.